Hai viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Pview. Nah, untuk rekan-rekan yang belum subscribe YouTube channelnya Pview, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan jangan lupa untuk like video-video dari kami. Dan jangan lupa share ke rekan-rekan lainnya. Selamat menyaksikan! Hai Pviewers, selamat datang di sesi video Pview by para Mafida Akoladia Group. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Uimung yang akan sharing-sharing ke kita perihal tentang pasif agresif. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin baru nemu YouTube channel kita, mungkin Ibu Uimung boleh perkenalkan sedikit Bu, garis besarnya seperti apa? Halo rekan-rekan pembelajar semua, senang sekali bertemu dengan teman-teman semua. Nama saya Imo Hikmah, saya seorang praktisi komunikasi dengan pengalaman lebih dari 20 tahun bekerja untuk banyak perusahaan dan membantu rekan-rekan dengan komunikasi mereka. Oke, gimana Bu kabarnya hari ini, baik ya? Alhamdulillah baik. Baik, oke deh kalau gitu langsung aja kali ya kita mulai ke pertanyaan pertama. Nih aku mau nanya, kita kan temanya tentang pasif agresif nih. Nah sering banget kita dengar istilah tersebut. Sebenarnya menurut Ibu Uimung sendiri pasif agresif itu apa sih? Pasif agresif itu salah satu tindakan atau perilaku kita yang merugikan diri kita dan merugikan orang lain juga. Dan bentuknya itu banyak ya. Bentuk yang paling sederhana dari pasif agresif ini adalah misalnya membiarkan segalanya terjadi di depan mata kita, tapi kita nggak mau urun rembuk atau nggak mau merespon begitu. Itu salah satu tindakan pasif agresif. Oke, itu salah satu tindakannya berarti Bu ya. Nah sebenarnya kalau untuk pasif agresif sendiri itu variannya apa aja sih Bu? Dan contoh yang biasa kita temui di tempat kerja itu apa? Ini udah kayak produk ya, ada variannya. Iya, betul. Banyak sekali sebenarnya. Kalau saya melihat ya, pasif agresif itu ada degree-nya, ada level-levelnya. Dari level yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Level-level paling rendah diantaranya itu kayak gini, bersikap pasif ya. Ini bukan agresif, beda. Bersikap pasif itu mendiamkan. Itu level paling rendah. Nah, ketika naik lagi menjadi pasif agresif, maka tindakan-tindakannya itu mulai dari awal yang sinis misalnya, atau pesimis yang berkepanjangan, atau naik lagi menjadi tindakan yang sabotase misalnya. Itu juga salah satu bentuk pasif agresif. Bahayanya sebenarnya kalau teman-teman semua bayangkan serigala berbulu domba. Ya, itu kenapa sebenarnya pasif agresif itu lebih bahaya daripada agresif. Karena kalau agresif kita bisa langsung menghadapi. Tapi kalau pasif agresif kita nggak tahu, karena biasanya di depan mata kita dia nyantai-nyantai aja. Dia suka memuji, tapi di belakang dia suka mencaci. Itu salah satunya. Bisa juga dalam bentuk sinis. Jadi kalau ngomong itu selalu sinis. Ya, enggak selalu sih, tapi bentuk-bentuk komunikasi yang sinis itu juga bisa dianggap sebagai salah satu varian yang seperti ini. Boleh juga kita menganggap, saya selalu mikirnya gini, ini seperti rawon ya. Ada yang tahu rawon kan ya? Rawon itu kan enak ya, makanan gitu. Itu menggoda kita untuk makan, tetapi kalau pasif agresif ini seperti rawon setan yang ketika dimakan datang nih cuma pedesnya doang. Jadi pasif agresif adalah tindakan yang pedes gitu ya. Tapi tindakan pedes ini tidak kita rasakan di awal. Sebenarnya bukan hanya tindakan, kata-kata ya, tindakan, perilaku, itu semua bisa dikategorikan
sebagai pasif agresif jika dia merugikan diri kita dan merugikan orang lain. Jadi kalau mau cari contoh di dunia kerja, ada banyak sebenarnya, dari yang paling minim gitu sampai yang paling tinggi ya. Contoh gini, misalnya kita dapat pekerjaan, terus kita orang yang pasif agresif. Kerjaan itu kita ambil, tapi dengan tujuan untuk menunda. Ya, kita tahu bahwa kita nggak bisa mengerjakan itu dengan tepat waktu, tapi kita nggak ngomong, kita diemin aja. Itu salah satu tindakan pasif agresif contohnya. Contoh lain adalah kalau kita dalam meeting, ya, terus ditanya nih, ada pendapat lain misalnya, atau apa ada yang ingin ditanyakan, kita diem aja, padahal ada sesuatu yang ingin kita tanyakan. Terus akhirnya kita tidak hanya di situ ya, kalau yang pasif aja kita diem. Tetapi setelah diem kita ngobrol sama teman sebelah di dalam meeting. Kita bilang gini, alah itu yang mimpin meeting, taunya apa sih misalnya. Dia nggak tahu apa-apa, gue nggak ngomong aja, gitu kan. Nah ini salah satu juga tindakan pasif agresif. Contoh lain, kalau kita tahu bahwa teman kita yang ada di depan kita dalam pekerjaan itu bisa dapat improvement, kita tahu apa yang mesti diimprove dari dia, terus kita nggak ngasih tahu dan berharap dia akan gagal. Ini pasif agresif. Jadi memang besar sekali gunanya bila kita tahu tindakan-tindakan pasif agresif, apakah kita sendiri atau orang lain, sehingga kita akan punya kesempatan untuk memperbaiki. Berarti sebenarnya banyak perilaku pasif agresif yang sering kita lakukan sebenarnya ya? Oh, menurut saya banyak sekali. Iya. Cuma kita suka nggak sadar. Iya benar. Karena kita nggak tahu kalau perilaku ini sebenarnya ya perilaku pasif agresif gitu. Terdengar simpel, nggak taunya itu pasif agresif ya Exactly. sebenarnya. Dan itu bisa mengganggu kinerja, bukan hanya kinerja tapi juga irama dinamika tim. Ya, biasanya tim tuh yang banyakan pasif agresifnya, dia akan ada banyak potensi-potensi kerugian. Contohnya, orang-orang di sesama tim itu akan kehilangan trust satu sama lain, saling curiga, terus saling sabotase tanpa tahu satu sama lain gitu kan ya. Istilah-istilah seperti musuh dalam selimut, serigala berbulu domba, rawan setan, itu semua Agak serem ya. istilah yang terkait dengan ini, tindakan, perilaku, dan ucapan yang pasif agresif. Dan menurut Bu Imung sendiri, dampak dari pasif agresif yang ketika kita menerima komentar pasif agresif dalam konteks pekerjaan itu apa? Selain tadi yang Ibu bilang kalau hubungan dalam tim bisa jadi rusak, selain itu apa aja dampaknya? Dampak dari tindakan pasif agresif Dalam pekerjaan. banyak sebenarnya. Kalau dalam pekerjaan kita satu ya, orang yang pasif agresif itu cepat atau lambat dia akan dikenali reputasinya sebagai orang yang berbahaya. Karena bahayanya apa? Dia munafik gitu loh. Jangan berteman deh sama itu, atau jangan kasih kerjaan dia karena dia orangnya munafik misalnya. Atau kasih kerjaan ke dia, kita nggak pernah tahu kapan dia akan menyelesaikan misalnya. Kasih kerjaan ke dia, dia tidak akan memberikan penjelasan yang tepat ke kita misalnya. Jadi hal seperti ini. Oke, jangan mau deh kita satu tim sama dia nih. Kalau satu tim, aduh gawat, akan banyak sekali energi yang kebuang gitu katanya. Ya, ini kerugian-kerugian. Itu baru reputasi. Yang kedua, kerugian kinerja. Kinerja sendiri dan bersama itu akan rusak karena dinamika timnya tidak ada sinergi. Susahnya dengan pasif agresif, apalagi dalam dunia kerja, itu suka susah nyari penyebabnya. Karena tadi bahaya pasif agresif adalah bahaya laten. Apa tuh? Laten maksudnya tersembunyi, nggak kelihatan gitu kan ya. Oh iya. Tadi balik lagi ke musuh dalam selimut, nggak ketahuan. Jadi si udang di balik bakwan. Undang di balik nggak kelihatan ya, Nggak ketutupan. kelihatan, iya. Oke, berarti menurut Bu Imung sendiri passive aggressive communication itu adalah bentuk kebiasaan yang bisa jadi orang tersebut tidak menyadarinya, ataukah ini sebuah kesengajaan? Sebenarnya ada dua ya. Dia ada ya orang-orang yang memang tidak sadar
kalau dia berperilaku pasif agresif. Nah, perilaku yang pasif agresif nggak sadar itu biasanya disebabkan oleh upbringing, cara dia dibesarkan atau lingkungan tempat dia biasa hidup gitu ya. Semuanya seperti itu sehingga dia merasa ini hal yang biasa kok ya. Dan tidak ada yang ngasih tahu gitu. Nah, tugas kita kalau ada anggota tim yang pasif agresif dia tidak sadar, kita bikin sadar dulu. Ya, kasih tahu. Dengan cara apa? Mungkin dengan pelatihan. Bisa jadi dengan ngobrol bareng, ya. Bisa jadi dengan sesi curhat. Nah, kalau orang yang sadar bahwa dia melakukan pasif agresif, ini yang bahaya juga. Sengaja berarti ya? Sengaja, tingkatnya tuh udah tinggi ya. Nah, di tingkat tinggi begini nggak bisa kita cuma kasih penyadaran seperti itu. Dia harus ada carrot and stick mungkin ya. Jadi kayak ada mekanisme untuk disiplin bagi dia. Karena di kesadaran dia sudah ada. Mungkin ngajak ngomongnya udah pakai semacam pemaksaan dalam tanda kutip ya, bahwa kerugian-kerugian seperti ini loh yang akan kamu dapetin kalau kamu terus seperti ini, atau tindakan disiplinary dari atasannya misalnya, kayak gitu. Karena dia melakukan itu secara sadar ya, Iya, sengaja. iya. Oke, ini misalnya dalam bekerja nih, misalnya ada sebuah project, terus kita mengetahui ada tim kita yang ternyata pasif agresif. Apa yang harus kita lakukan? Langsung kita tegur atau gimana? Tergantung, balik lagi, satu ke konteks, yang kedua apakah kita punya kemampuan untuk mengubah orang itu, ya. Nah, yang kalau kita sebagai rekan kerja, kita bisa approach dia secara pribadi, ajak ngomong atau kenali dulu pasif agresifnya orang ini karena unsur sengaja atau tidak sengaja, ya. Kalau nggak sengaja, oke, itu lebih mudah untuk di approach dan orang ini juga akan mau membuka diri, membuka hati gitu kan. Yang disengaja ini yang gawat. Kita kadang-kadang nggak bisa melakukannya sendiri, akan butuh bantuan pihak lain. Contohnya seperti ini, kalau kita adalah tim leader, maka kita punya kuasa untuk membuat orang ini memahami bahwa tindakan pasif agresif itu merugikan. Tapi kalau kita temennya dia aja, terus dia memang sengaja perilakunya seperti itu lebih challenging. Iya. Lebih susah ya dikasih tahu. Lebih susah. Karena teman sendiri ya. Dan malah bisa menimbulkan masalah baru. Masalah barunya kalau dia melakukan perlawanan dan pasif agresifnya itu tingkat tinggi, sengaja kan, itu dia bisa melakukan sabotase lagi ke kita. Agak serem ya. Jadi bisa ngegoreng ya dia. Betul. Oke, lalu gimana ternyata kalau selama ini kita tanpa kita sadari kita memiliki kebiasaan passive aggressive communication. Apa yang bisa kita lakukan supaya stop dari kebiasaan itu? Namanya juga manusia ya, pasti ada tuh tindakan kita, ucapan kita, perbuatan sama tindakan sama ya. Perilaku maksudnya itu yang pasif agresif. Tetapi kalau kita secara sadar berkomunikasi, itu biasanya bisa mengurangi. Kalau naik lagi kita turunin lagi dengan cara berkomunikasi dengan sadar, dengan mindful. Berkomunikasi mindful tuh maksudnya gini, ketika kita berkomunikasi kita tahu yang kita bicarakan apa, tujuan kita berkomunikasi apa. Tujuan dulu ya, kita mau memberikan informasi, mau mengomunikasikan sesuatu, mau membuat orang lain melakukan sesuatu untuk kita, mau menginspirasi misalnya, atau get a buy-in ya, supaya orang setuju sama kita. Nah, caranya adalah dengan melihat apakah tindakan ucapan saya ini sesuai nggak dengan garis etik gitu ya, etik dan integriti yang kita miliki. Artinya tidak merugikan orang lain itu dan tidak merugikan diri sendiri. Ya, bentuknya bisa macam-macam. Lihat aja deh nanti apakah saya dengan mindful berkomunikasi gitu. Berdasarkan tadi
tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri saya sendiri. Kalau bisa malah win-win gitu kan ya. Berarti kita harus paham dulu tujuan kita berkomunikasi itu apa. Iya. Oke, tadi kan Ibu Imu sempat menjelaskan nih dampak negatif kalau kita berinteraksi dengan orang yang memiliki passive aggressive communication. Bisa mau dijelasin lagi nggak apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak terpengaruh sama orang tersebut? Pengaruh itu bisa terjadi apabila kita tidak kuat. Ya. Satu, nggak kuatnya apa? Pede kita. Kalau kita nggak pede sama diri sendiri, itu akan sangat mudah terganggu, terinfluence dengan orang lain. Dan payahnya, kalau kita nggak pede, biasanya influence orang lain yang lebih besar itu bisa jadi merugikan. Ya, jadi pedelah dulu, bangunlah rasa pede itu dulu, sehingga kita punya modal, ya, kita punya vaksin lah. Iya. Kalau mau antibody. ya vaksinnya gitu ya. Yang kedua, kita mawas diri, selalu waspada. Kalau waspada tuh kayaknya berat gitu ya. Mawas diri mungkin. Nah, ketika kita mawas diri, kita tahu aku tidak mau terpengaruh sama orang lain dengan cara seperti ini. Terus sering belajar banyak dari orang lain. Dan pakailah, nah ini yang mungkin penting ya buat teman-teman semua, assertive dan proaktif communication. Mungkin kita bisa bahas sedikit tentang itu boleh. ya. Asertif itu adalah tindakan-tindakan perilaku kita, bentuk komunikasi kita yang menghormati, menghargai hak orang lain dan menghormati, menghargai hak diri sendiri. Kayak gitu. Ini kebalikannya 100% kayak gini ya. Dari si pasif agresif. Ya. Sementara proaktif itu apa? Kalau proaktif, dia juga melibatkan unsur visionary. Jadi sebelum berkomunikasi dia melihat apakah komunikasi ini punya impact jangka pendek, jangka panjang. Apakah tindakan saya punya impact jangka pendek, jangka panjang terhadap siapa aja. Kayak gitu. Itu yang visionary, yang proaktif gitu ya. Sehingga dia bisa memprediksi, melihat kalau saya begini, saya bisa mencegah kerugian yang besar atau mendapatkan potensi kebaikan yang besar. Gitu. Oke, jadi tadi asertif dan proaktif communication. Oke, diinget-inget tuh rekan-rekan semua. Oke, satu pertanyaan terakhir nih Bu. Kira-kira tadi kan kita udah ngomongin tuh apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak terpengaruh dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan terakhir, kira-kira apa aja sih kata-kata pasif agresif yang harus kita hindari sebagai profesional ketika kita berhubungan dengan rekan-rekan kita? Kadang kan kita nggak sadar nih kita ngomong tersebut ternyata itu pasif agresif. Contohnya seperti apa Bu? Ya. Pasif agresif ya itu sulit dikenali ya. Kadang-kadang kata-katanya itu manis gitu. Manis di depan, pahit di belakang gitu kan ya. Atau lempar batu sembunyi tangan. Banyak banget ya tadi istilah-istilahnya, lempar batu sembunyi tangan, udang di balik bakwan. Terus serigala berbulu domba, rawan setan. Kenapa rawan setan? Karena rawan itu makanan yang sounds inviting, tantalizing gitu ya, enak nih, tapi ternyata pedes banget, kayak gitu ya. Terus jadi seperti ini, kalau ya contoh kata-katanya, kita suka lihat kok kata-kata orang itu manis, misalnya, ih kamu cantik sekali hari ini, tapi kata-katanya itu nggak sesuai dengan misalnya ekspresi wajahnya. Ekspresi wajahnya nggak bahagia ketika dia ngomong, ih kamu cantik sekali. Kayak ada sirik-siriknya gitu. Itu salah satu loh. Terus kayak misalnya pekerjaan, kita memuji pekerjaan orang lain, tapi yang kita lihat gini, ih, dalam hati nih ya, ih kerjaan macam apa ini, gitu kan misalnya. Tapi dia, iya udah bagus kok. Tapi dengan sinisme, gitu. Udah bagus, nggak usah diapa-apain lagi. Padahal kita tahu kita punya kesempatan untuk memberikan dia feedback. Oke. Contoh, lalu ada bilang, iya emang salahku, gitu ya. Tapi sebenarnya kita tidak mau mengakui itu salah kita. Kita cuma mengatakan itu sebagai bentuk pasif agresif. Atau maaf deh, ya gue maafin. Tapi sebenarnya tidak seperti itu gitu. Atau ya Pak, baik saya kerjakan. Tapi sama dia nggak dikerjain. Ini kan kata-katanya sebenarnya netral ya, netral atau positif.
tapi dia bisa menjadi negatif. Karena itu tadi pasif agresifnya. Oke, itu sebenarnya berarti contoh kata-kata yang sebenarnya kita nggak sadar ya, Iya. tapi suka kita keluarin. Betul, apalagi kalau sama temen misalnya, temen di kantor, tuh kan, gue bilang juga apa? Nah, itu sering banget tuh. Nah, itu pasif agresif juga loh. Karena kita bukannya berempati terhadap masalah orang itu, kita malah tambah Menyudutkan ya. menyudutkan, menarik lagi ke bawah gitu kan. Iya. Gitu. Dibilang juga apa? Itu sering juga diucapin sama orang-orang di rumah ya sebenarnya, nggak cuma di lingkungan Betul. pekerjaan doang ya. Nah itu, kita di kantor itu sebenarnya refleksi dari bagaimana perilaku kita, komunikasi kita di rumah. Kalau di rumah kita sering menggunakan ini, otomatis itu kebawa juga. Begitu juga sebaliknya gitu kan. Karena kita menghabiskan waktu juga di kantor lama gitu kan, 8 jam sehari, sepertiganya. Jadi kita harus punya kemampuan untuk memanage cara kita berkomunikasi secara verbal, vokal, dan visual kita. Jadi 3V itu kan ya, itu yang mempengaruhi juga untuk melihat misalnya ada orang yang pasif agresif kayak apa. Biasanya vokal, verbal, visualnya tuh gak cocok semua. Kalau bilang, ih kamu cantik hari ini, tapi mukanya kamu cantik hari ini gitu ya bisa. Itu nggak cocok ya, atau hebat banget misalnya, wah selamat ya atas pencapaiannya, tetapi kita nggak tulus, kamu bagus banget tadi, padahal ada yang bisa di improve dari dia, yang bisa kita highlight, kita nggak katakan, itu juga bisa. Termasuk pasif agresif. Oke, berarti tadi 3, vokal, visual, sama verbal. Oke deh, kalau gitu terima kasih Ibu Inung atas waktunya hari ini, atas sharing-sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat untuk P-Viewers semua ya. Oke, terima kasih P-Viewers buat waktunya hari ini. Terima kasih yang udah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe YouTube channel kita. Jangan lupa juga di follow sosial media kita. Dan sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Dadah! Nah, viewers, gimana videonya tadi? Menarik banget kan? Dan semoga video-video dari kami bermanfaat ya untuk viewers. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video-video dari kami ke rekan-rekan lainnya. Sampai berjumpa kembali.